beberapa pertanyaan itu yang sangat umum sekali ya. Jadi kayak misalkan trajet itu boros atau enggak, konsumsi bahan bakarnya seperti apa, terus pajaknya berapa, terus dapat di harga berapa, dan semacamnya itulah. Jadi simak aja teman-teman videonya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Yes, sudah lama juga nggak bikin konten lagi. Oke, hari ini kita lanjut lagi kontennya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan beberapa pertanyaan random saja dari teman-teman yang sudah nonton YouTube saya, terutama yang setahun pakai trajet, apa suka dukanya. Nah itu sudah ada lumayan banyak list pertanyaannya, cuman saya akan bacakan random saja. Pertanyaan mungkin yang paling sering sekali ditanyakan oleh teman-teman semua yang mungkin akan meminang trajet, atau mungkin yang sudah punya trajet juga tapi mungkin masih awam, atau mungkin masih gimana cara merawat yang baik dan benar. Oke? Kita simak aja ya. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya random. Mungkin nanti saya ambil dari beberapa video saya yang sudah mungkin ada banyak pertanyaan juga dari teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan proper ya teman-teman ya. Jadi biar nanti teman-teman juga punya referensi saat akan meminang trajet, atau saat sudah punya trajet, dan bagaimana cara merawat mobil impiannya. Oke? Kita simak satu-satu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke beberapa pertanyaan di video saya yang seputar Hyundai Trajet. Dan salah satunya juga untuk yang setahun menggunakan trajet, itu apa saja suka dukanya ya. Jadi ini kita baca pertanyaan random aja, tapi ini pertanyaan umum yang mungkin sering ditanyakan teman-teman sebelum mempunyai trajet atau sesudah punya trajet, baru pertama kali punya trajet. Oke? Di sini ada pertanyaan dari, sebentar, ini saya akan bacakan random, Ahmad Hendra. Teman-teman, nanti akan saya show up di layarnya. Jadi untuk konsumsi bahan bakar trajet gimana? Boros nggak kira-kira? Jadi teman-teman, prinsipnya adalah mobil 2000 cc itu jangan disamakan dengan mobil cc di bawahnya. Jadi seperti mungkin yang 1000 cc atau 1300 cc maupun yang 1500 cc. Jadi 2000 cc sudah pasti dengan tenaga yang lebih besar, pasti bensin juga tidak akan jauh lebih irit dibandingkan yang di bawahnya cc-nya. Tapi ada tapinya teman-teman. Teman-teman mendapatkan akomodasi yang sebanding, kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan kelas atau cc di bawahnya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mungkin akan memiliki trajet, poin pertama itu bukan sebetulnya yang utama adalah boros nggak sih? Ya kalau teman-teman sudah punya mobil mungkin 2000 cc up ke atas, itu seharusnya sudah tidak memikirkan lagi bahan bakar yang digunakan nanti untuk di perjalanan, tapi lebih ke kenyamanan yang nantinya akan didapatkan oleh keluarga. Kalau 2000 cc so-so teman-teman. Kalau misalkan mungkin patokannya kita adalah mungkin Innova atau mungkin Carnival dan sebagainya gitu ya, ini bisa bersaing. Terutama mungkin juga yang untuk yang DHC atau mungkin yang CVVT. Kalau teman-teman mungkin akan mendapatkan iritnya, itu mungkin bisa ke CVVT. Atau mungkin sekarang sudah ada teknologi juga, DHC juga sudah mungkin bisa trajet, terutama itu bisa irit juga. Karena ada HCS Plus yang dari Om Dok Bledek itu, coba aja subscribe channel beliau. Nah itu beliau bisa membuat bahan bakar mungkin menjadi lebih irit dan tenaganya jauh lebih baik, biarpun mobilnya cc-nya mungkin 2000 cc atau mungkin up ke atas. Tapi buat saya pribadi terus terang, kalau sudah mendapatkan kenyamanan, itu pasti akan sebanding juga dengan konsumsi bahan bakarnya. Tenaganya apalagi, tenaganya trajet juga besar, cc-nya besar, otomatis pasti bensin yang dibutuhkan akan menjadi sedikit lebih banyak. Tapi percaya teman-teman akan mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa.
Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Pajaknya mahal nggak sih ya? Nah, ini pajaknya. Sebetulnya mobil itu tergantung tahunnya. Selain cc-nya itu tergantung tahunnya, teman-teman. Dulu waktu saya menggunakan Trajet DHC Matic tahun 2003, itu pajaknya 1,29. Kurang dari 1,3 juta. Jadi 1,3 juta pun nggak nyampe gitu loh. Itu tahun 2003. Nah, sekarang saya punya CVVT tahun 2005, si Sylvie ini, itu juga pajaknya sama, teman-teman. Itu cuma 1,3 jutaan. 1,3 jutaan aja. Memang tergantung nanti tahunnya juga. Kalau misalkan teman-teman mungkin nanti akan ngambil ke Trajet yang tahunnya mungkin di atas 2006, 2007, 2008 atau XG sekalipun, nah itu pasti pajaknya sudah di atas 2 juta, terutama yang XG ya teman-teman ya, 2008-2009 itu pajaknya sudah di atas 2 juta. Tapi kalau teman-teman mungkin ngambilnya yang tahun 2005 ke bawah, itu pajaknya biasanya masih di bawah 1,5 juta. Nah, itu memang yang penting tidak ada progresif dari teman-teman ya, jadi punya kendaraan lebih dari satu dalam satu kakak. Oke, itu pertanyaan soal pajak. Pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga ini, mau ikut komunitasnya Mas, gimana caranya? Saya punya Trajet GLS tahun 2000, ini memang mantul. Ini dari Om Kiki Wijaya, mudah-mudahan saat saya bacain komen ini, Om Kiki sudah masuk di grup HTIC. Jadi sebetulnya caranya mudah banget Om. Kalau misalkan mau ikut grupnya HTIC HTIC nasional maupun HTIC chapter, itu gampang. Yang penting syaratnya adalah memiliki mobil Hyundai Trajet. Jadi setelah memiliki mobil Hyundai Trajet, join juga tuh di grup FB-nya, di grup Facebook-nya HTIC. Nanti dari sana silahkan langsung ini aja komen di sana bahwa mau menjadi anggota. Dari sana juga nanti akan direspon oleh semua pengurus, mengisi data diri dan segala macamnya. Lalu nanti akan ada membayar administrasi, tidak mahal. Udah langsung tuh nanti akan diproses oleh pengurus, langsung begitu begitu registrasi segala macamnya, nggak ada hitungan hari, itu langsung bisa join ke HTIC. Jadi caranya gampang banget. Tapi mudah-mudahan Om yang bertanya ini sudah masuk ke HTIC setelah mungkin saya tayangkan video ini. Pertanyaan selanjutnya. Ini sebetulnya pertanyaan pamungkas ya teman-teman ya. Pertanyaan pamungkas. Yang lainnya mungkin seputar kalau misalkan berapa biaya perbaikan, itu sudah ada di video saya. Di video saya sebelum-sebelumnya, silahkan disimak aja dan di subscribe kalau belum di subscribe. Ini sebetulnya pertanyaan pamungkas teman-teman. Jadi saya nggak perlu contekan lagi kayaknya. Om, berapa sih sebetulnya dapat si Sylvie ini Trajet tahun 2005 CVVT, saya namain Sylvie ini, berapa sih? Sebetulnya gini Om, bukan saya tidak mau menjawab secara spesifik, cuman memang ada beberapa kategori yang harus diteliti dulu sebelum memang kita membeli mobil Hyundai Trajet. Jadi memang harga untuk Trajet CVVT ini sedikit lebih mahal dibandingkan yang DOHC. Tapi ada tapinya teman-teman, ada tapinya. Semua tergantung kondisi barang, kondisi mobil, kondisi mesin itu sendiri, kondisi interior, kondisi eksterior, kondisi kaki-kaki, semuanya. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman mungkin mau minang Hyundai Trajet gitu ya, teliti dulu sebelum membeli. Bawa orang yang betul-betul memahami, mengerti dengan mobil Korea itu sendiri. Jadi makanya kalau misalkan Om berapa harganya, saya bukan tidak ingin menyebutkan, tapi memang nanti ada pasarnya sendiri. Tapi yang jelas untuk mobil sehat, untuk mobil yang mesinnya prima, untuk mobil yang siap jalan, terutama tahun 2005 itu range-nya antara harga di 57 sampai 63 juta. 57 sampai 63 juta. Itu kalau mobil sehat. Ada yang jual di bawah itu, banyak yang jual di bawah itu. Tapi makanya saya bilang teliti dulu sebelum teman-teman membeli. Teliti dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan memang mau ada inceran Trajet gitu ya, ajak orang yang betul-betul mengerti mobil itu, atau ajak mekanik yang betul-betul sudah paham mobil Korea. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ternyata ada Trajet 2005 harganya cuma 47 juta, cek
cek dulu teman-teman, saran saya gitu ya, jangan langsung deal gitu. Cek pajaknya, cek mesinnya, cek kaki-kakinya, cek interiornya, cek keabsahan surat-suratnya gitu ya, keakuran surat-suratnya itu mesti wajib diperhatikan sebelum kita membeli mobil impian. Nah kalau misalkan untuk tahun 2006 ke atas yang sehat, sama juga mungkin di antara 60 sampai 65 juta. 2007 nya juga mungkin akan akumulasi terus gitu. Apalagi tahun 2009 itu mungkin harganya sudah di angka 75 sampai 85 juta untuk mobil yang sehat teman-teman. Jadi kenapa saya bilang mahal? Nggak mahal untuk mobil senyaman ini gitu ya, dengan harga segitu itu masih jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya. Innova dibandingkan kompetitornya. Jadi tahun 2009 misalkan XG teman-teman dapat di harga 85 juta, itu sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan kompetitornya. Dengan harga segitu teman-teman hanya dapat Innova mungkin tahun 2004-2005. Gitu teman-teman. Jadi harga itu memang relatif naik turun gitu ya. Sekali lagi tergantung kondisi mobil itu sendiri. Oke, semoga dapat menjawab. Nah ini juga ada dari Om, nggak ada namanya tapi nama accountnya Sekilas Movie. Pengen masih buta soal mobil, perawatannya gimana Om, berapa per tahun, habis berapa biasanya. Nah sebetulnya perawatannya gimana? Perawatannya Hyundai Trajet itu tidak semenakutkan bayangan teman-teman pada umumnya gitu. Bayangan orang kalau misalkan ngerawat mobil Korea itu habis banyak, enggak. Mobil Jepang pun sama, apalagi mobil yang baru-baru spare partnya juga lebih mahal dibandingkan mobil Korea sebetulnya. Jadi kalau ditanya perbaikannya per tahun berapa, perbaikan per tahun kalau memang tidak ada yang diperbaiki, untuk apa kita mengeluarkan anggaran sebanyak itu gitu loh untuk dia di total gitu kan. Jadi cuman tune up ganti oli saja sebetulnya sudah. Apalagi kalau mungkin mobil jarang dipakai, mungkin dipakai seminggu sekali atau 3 hari sekali gitu ya. Sebetulnya cuma tune up ganti oli. Paling 1 tahun sekali cek pengereman, kampas-kampasnya segala macam. Kalau memang sudah tipis ganti. Kampasnya pun murah gitu loh. Jadi tidak ada momok yang menakutkan atau mungkin setahun harus ganti berapa duit gitu biaya yang harus saya keluarkan. Kalau misalkan teman-teman atau om-om semua yang mungkin baru pertama kali megang mobil Korea, awal pertama kali punya, saya sudah sarankan di awal-awal dulu video saya, spare 10-15 juta untuk perbaikan di sisi mesin maupun di sisi kaki-kaki. Oke, jadi itu sebetulnya harusnya sudah clear ya. Jadi sisanya tinggal dirawat aja, tinggal ganti oli, tune up per 3 atau 6 bulan sekali gitu kan. Sudah, enjoy kok, enak. Silvi contohnya. Mudah-mudahan menjawab. Yes, baik teman-teman semua, itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin saya random untuk saya jawab. Jadi mungkin memang beberapa pertanyaan itu yang sangat umum sekali ya. Jadi kayak misalkan Trajet itu boros atau enggak, konsumsi bahan bakarnya seperti apa, terus pajaknya berapa, terus dapat di harga berapa, dan semacamnya itulah. Jadi simak aja teman-teman videonya sampai habis. Kalau misalkan memang nanti teman-teman mau minang Trajet, cek video saya sebelumnya, teliti sebelum membeli mobil. Nah itu beberapa part yang harus diperhatikan sebelum teman-teman minang mobil Trajet atau mobil apapun sebetulnya. Guidance itu berlaku untuk mobil apapun. Oke, Q&A hari ini segini dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya akan coba jawab lagi. Kalau mungkin nggak bisa saya jawab melalui ketik komen di YouTube, silahkan langsung japri ke saya, atau mungkin nanti saya kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti akan saya jawab melalui video di YouTube. Oke, terima kasih, tetap sehat semuanya, dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur pada keadaan apapun. Mas Awit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.